Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani, semangat sore. Hari ini kita akan melakukan aplikasi penyemprotan yang ke-8 di usia 40 HST pada tanaman semangka dan usia 37 HST pada tanaman tomat serta usia 34 HST untuk tanaman cabai merah besar. Di sini kita menggunakan Salmar dosis 2 tutup atau 50 cc. Yang kita tambahkan Dovstar dosis 3 tutup atau 75 cc per tangki mesin kapasitas 25 liter. Adapun tujuan aplikasi ini selain melanjutkan untuk merangsang percepatan proses penyerbukan agar tidak beresiko pada kerontokan dan ketidakjadian hasil penyerbukan, juga kita tambahkan Dovstar karena sebagian tanaman sudah mempunyai buah yang siap untuk diproses pembesaran. Di sini kita tidak melibatkan pestisida karena masih dalam proses penyerbukan, terutama fungisida dan insektisida berbentuk EC itu kan sangat berpengaruh pada fertilitas atau kesuburan dari serbuk sari. Oke, lanjut Rian, semprot. Nah, ini mumpung ada objeknya, tanaman semangka kami usia 40 HST genap sekarang ini. Di sini kita lihat kondisi buahnya sudah seperti ini ya. Ini buah kawinan pertama sekitar 4-5 hari yang lalu, sudah setengah kiloan ya. Kalau teman-teman lihat, postur dari tanamannya tidak gemuk amat ya. Memang settingan saya dari awal itu menciptakan kondisi tanaman semangka tidak terlalu gemuk tapi juga tidak kurus, supaya mudah dalam pembentukan bunga dan bakal buah. Karena kalau kegemukan biasanya rawan penyakit, mengingat masa sekarang kemarau panjang, kondisi trip kutu kebo juga luar biasa banyak, diharapkan kurang diminati penyakit maupun hama. Nah, dari sini kita bisa melihat kondisi awalnya tidak gemuk amat, tapi kalau dilihat dari sisi batang yang sudah berbuah seperti itu, nah ini tadi kita rapikan ya, kita lurus-luruskan, masih mau tumbuh dengan kondisi yang normal dan sehat. Bahkan ada bakal buahnya lagi. Ini sebagai parameter bahwa kondisi tanaman semangka kita itu dalam posisi yang sanggup menahan beban dari buah yang sudah ada. Nah, jadi kalau tanaman semangka biasanya kalau dia tidak kuat ya, kondisi cabang pucuknya itu sudah tidak mau molor atau sudah tidak mau tumbuh memanjang, andai pun tumbuh pun dia lebih cenderung kerdil. Ini sebagai parameter bahwa kondisi tanaman semangka kita itu tidak sanggup atau kurang mampu untuk menopang buah, karena sifat buah itu kalau sudah terbentuk sangat rakus, mengingat buah muda biasanya sudah dibekali dengan hormon pertumbuhan sehingga dia rakus menyerap nutrisi maupun energi dari tanaman, dan hormon itu terletak di pangkal maupun di ujung dari buah. Meskipun di pinggir lateralnya juga ada, tapi lebih banyak menumpuk di ujung dan pangkal buah. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat kondisi pucuknya itu sampai ujung sana, bahkan menembus mulsa sebelah, masih tetap bertumbuh dengan ukuran batang dan daun yang cukup subur dan besar. Tapi disinilah peran kita sebagai petani, di mana apabila kondisi tanaman kita itu menunjukkan gejala kurang sanggup karena banyak nutrisi dan energinya didominasi diserap ke buah, maka untuk bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan berupa batang, daun, dan cabangnya itu yang harus kita lakukan dengan menambah hara, pupuk, nutrisi yang siap saji dan siap serap. Karena dalam posisi seperti itu biasanya organ vegetatif tidak mempunyai kapasitas kinerja yang maksimal. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mensiasatinya dengan pupuk, hara, dan nutrisi yang siap serap dan siap saji agar mengurangi beban jaringan vegetatif dalam memproses hara tersebut menjadi nutrisi siap saji yang akan dialokasikan ke seluruh jaringan tanaman. Nah, ini satu tanaman ini kita pelihara 3 buah.
Setelah buah terbentuk dan kita lihat kondisi sulurnya atau pucuknya itu tetap tumbuh merambat, nah maka disitulah kita harus melakukan teknis aplikasi hara nutrisi secara rutin berkala dalam durasi yang singkat atau lebih rapat agar bisa memenuhi kesanggupan dari tanaman untuk membesarkan buahnya. Nah itu tadi buah yang pertama yang kita kawinkan sekitar 5 hari yang lalu, dan ini buah yang kedua yang kita kawinkan sekitar 4 hari yang lalu. Nah insya Allah dengan kondisi yang seperti ini akan membuat kondisi buah lebih maksimal dalam bertumbuh dan berkembang dan lebih cepat dalam proses pembesarannya, karena memang tanaman sanggup untuk melakukannya. Nah maka saya pribadi setelah berbuah itu biasanya akan melakukan pupuk kocoran yang siap serap sehingga tanaman bisa menyerap hara dan nutrisi sekaligus menyerap air. Kemudian untuk pengairannya ya 3 hari sekali, untuk penyemprotannya 5 hari sekali. Tapi selama habis penyemprotan yang ke-7 di usia 33 HST, memang semua aktivitas kita hentikan, baik penyemprotan, pemupukan kocor, dan yang lain-lain, karena kita ingin memfokuskan pada kelancaran dan kesuksesan dari penyerbukan. Mengingat kalau dalam proses penyerbukan apabila kita aplikasikan nutrisi terutama yang mengandung nitrogen, itu beresiko pada kerontokan bunga dan bakal buah. Kemudian airnya juga kita kurangi dikit-dikit. Tapi kalau sudah terbentuk buah seperti ini ya iki wis wayahe ngocor, wayahe nyemprot, bila perlu wayahe nambah pupuk susulan. Karena kita kan ingin mendapatkan buah dengan ukuran yang maksimal dan kualitas yang maksimal juga. Ini juga buahnya sudah hampir 1 kilo. Di sini ada adiknya. Nah ini meskipun beda cabang, tapi dalam satu tanaman. Kondisi adiknya juga mempunyai potensi pembesaran yang luar biasa cepat ini. Dari lurik dan warna buahnya itu menandakan proses percepatan pembesarannya nanti sangat excellent. Kemarin sempat dibully tetangga-tetangga, katanya semangkanya kok kurus, perkembangannya lambat. Sirian sampai malu, makanya jarang mau ya aktivitas di daerah timur perbatasan, karena di situ banyak petani yang sering melihat tanaman semangka kita gitu, malu mau jawabnya. Tapi sekarang ya mereka diem ya, kaget kok bisa berubah gitu ya, karena memang di awal-awal kita taki-taki lah atau hemat-hemat dalam penggunaan pupuk dan nutrisi. Nah sekarang genjot terus agar hasilnya maksimal, karena bagaimanapun nanam semangka ini yang diharapkan adalah hasil buahnya, bukan kondisi daun maupun batangnya. Dan ini salah satu lorong yang kita tanami semangka biji inul varietas Maduri Bintang Asia. Ini buahnya juga baru kita pelihara 2 hari yang lalu. Sebelumnya kita selalu seleksi dan buang agar tanaman kuat sehingga nanti bisa menghasilkan kondisi bakal buah yang sehat dan punya potensi pembesaran yang maksimal. Ini kalau nggak salah baru umur 3 hari lalu. Dari warnanya udah kelihatan punya potensi pembesaran yang cepat. Ini satu tanaman kita buahkan 3 ya. Nah ini. Kemudian satu lagi masih kecil. Ini. Tapi ada juga yang lewat seleksi seperti yang ini. Ini adiknya masih kecil. Nah ini buah-buah yang seperti ini masa mudanya warnanya mencirikan kondisi bakal buah ataupun pentil yang punya prospek percepatan pembesaran yang pesat, karena didukung dengan performa tanamannya. Nah ini ada adiknya kecil tapi satu cabang nih. Ini juga ada, dan ini yang satu pantaran paling hanya beda 1 hari. Dan ini kondisi tanaman tomat kita yang umurnya selisih 3 hari dari tanaman semangka 37 HST. Alhamdulillah sudah mulai belajar berbuah. Meskipun sekarang ini harga tomat lagi tidak bersahabat, ya mudah-mudahan nanti pada waktu panen harganya mulai naik ya. Tapi berapapun harganya nanti ya disyukurin, karena ini merupakan tanaman sekunder bukan tanaman primer. Karena tanaman primernya tetap semangka ya.